Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM B02211502. Saya di sini akan memenuhi tugas individu, yaitu dengan praktikum OSCE dengan tujuan akan melakukan tindakan fusion terapi dada. Tahap yang pertama akan dilakukan itu tahap prainteraksi, yaitu eksplorasi diri, apakah kita siap untuk menemui pasien atau melakukan tindakan kepada pasien. Kemudian baca catatan keperawatan atau medis, kemudian mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Kemudian memasuki tahap orientasi, yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Bu, benar dengan Bu Aziza. Saya bisa minta tolong tangannya, Bu. Benar dengan Bu Aziza Nurkatika, tanggal lahir Majene 23 Oktober 2003, nomor medis 113. Perkenalkan Ibu, saya perawat Aisyah. Di sini saya akan melakukan tindakan terapi dada agar seterusnya ibu keluar dan jalan pernapasan ibu bisa kembali seperti normal. Di sini saya akan memerlukan waktu 15-30 menit ya Bu. Apakah ibu bersedia? Sebelum saya melakukan tindakan, saya ingin bertanya apakah ada pertanyaan dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi? Tidak ada. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alatnya dulu. Kemudian memasuki tahap kerja. Pertama itu mencuci tangan. Kemudian jaga privasi pasien dan menutup sampiran. Kita akan mengauskultasi bunyi paru atau mendengarkan di mana terletak sekret pasien, apakah di bagian lobus atas atau lobus bawah, dengan menggunakan stetoskop. Ini sih Bu, saya buka bagiannya. Kemudian setelah saya melakukan auskultasi atau tahu di mana letak sekret pasien, itu berada di lobus atas. Setelah mengetahui bagian sekret dari pasien, yaitu di bagian lobus atas, kita akan mengatur posisi pasien dengan posisi senyaman mungkin. Kemudian saya akan melakukan posisi miring kanan, miring kiri, terlentang dan terkurang. Yang pertama itu posisi miring kanan. Maaf Ibu. Dengan posisi miring kanan 45 derajat dengan waktu 15 menit. Maaf Ibu. Kemudian miring kiri dengan waktu 15 menit. Kemudian terlentang dengan waktu 15 menit. Kemudian tengkurap dengan waktu 15 menit juga. Maaf Bu, dengan waktu 15 menit. Kemudian kita memposisikan pasien seperti semula. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien, yaitu memeriksa frekuensi pernapasan, nadi pasien, suhu dan tekanan darah pasien. Kemudian melakukan perfusi dan vibrasi pada lobus atas pasien. Kita meletakkan handuk pada bagian dada pasien agar saat melakukan perfusi atau pengetukan itu tidak terasa sakit. Kemudian kita perfusi pada bagian lobus atas pasien. Kemudian kita vibrasi pada bagian lobus atas pasien.
saya akan melakukan batuk efektif pada pasien. Sebelum itu saya akan melakukan posisi senyaman mungkin pada pasien, yaitu posisi sempurna. Setelah memposisikan pasien senyaman mungkin, kita akan melakukan pernapasan dalam. Bu, kita akan melakukan pernapasan dalam agar ibu bisa keluar. Pernapasan dalam ini kita akan melakukan 3 kali, Bu. Ibu bisa ikuti saya dengan melakukan pernapasan melalui hidung, kemudian hembus ke melalui mulut. Lakukan itu selama 3 kali ya, Bu. Baik. Kemudian kita akan melakukan batuk. Kita meletakkan perlat agar sekretnya ibu tidak berepotan. Ibu bisa melakukan pernapasan dalam seperti tadi yang dicontohkan. Kemudian pernapasan dalam yang kedua itu ibu bisa batuk ya. Kita lanjut pasien. Kemudian memposisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian dalam memposisikan pasien senyaman mungkin, kita melakukan pencucian tangan. Kemudian masuki tahap terminasi, yaitu manipulasi perasaan pasien. Gimana perasaannya Bu saat saya melakukan tindakan? Baik, Ibu saya menganjurkan agar Ibu tidak memakan makanan tantangan pada saat sedang sakit ya Bu, agar penyembuhan Ibu bisa kembali seperti semula. Dan baik Ibu, saya permisi dulu. Jika ada sesuatu atau jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa menyuruh salah satu keluarga Ibu memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masuk ke tahap evaluasi, yaitu mendokumentasi perasaannya pasien dan mencatat tanggal dan jam pelaksanaan tindakan pada pasien.